Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan rancang bangun jaringan komputer dengan topologi hybrid pada kantor pusat perusahaan konsultasi. Di sini saya Maria Alvareta Cempaka Aisismanto dengan NIM 24051214033, dengan rekan saya Tata Infanka dengan NIM 24051214001, Daniel Evan Rusli dengan NIM 24051214009, dan Azara Anggarista Yohan Putri dengan NIM 24051214032, kelas SI 2024A, mata kuliah Jaringan Komputer, dengan dosen pengampu Bapak Bunda Sisepa Putra M.Com. Jadi di sini studi kasusnya adalah sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang konsultasi ingin membangun jaringan komputer di kantor pusatnya yang terdiri dari satu lantai dengan 3 ruang kerja utama dan 1 ruang server. Setiap ruang kerja memiliki sekitar 8 komputer yang harus terhubung ke jaringan. Dan semua komputer tersebut harus dapat saling berkomunikasi sekaligus mengakses internet melalui satu koneksi utama. Perusahaan juga ingin mengimplementasikan keamanan jaringan minimal dengan membuat beberapa segmentasi jaringan agar trafik data bisa terkontrol serta mengoptimalkan penggunaan IP agar efisien. Selain itu, mereka ingin memastikan ada sistem cadangan routing sederhana jika terjadi gangguan di salah satu perangkat jaringan. Yang pertama, rancanglah sebuah topologi jaringan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Jelaskan alasan Anda memilih jenis topologi tertentu dan gambarkan diagram topologi lengkap dengan semua perangkat yang digunakan. Jenis topologi yang kami gunakan adalah hybrid, yaitu star dan hierarchical atau point to multipoint. Topologi jaringan yang digunakan dalam rancangan ini adalah topologi hybrid, yaitu gabungan dari topologi star digunakan untuk menghubungkan komputer dalam masing-masing ruang kerja ke switch pusat. Lalu yang kedua adalah topologi hierarchical atau point to multipoint, diterapkan dengan menghubungkan switch dari tiap ruang ke router pusat secara terstruktur. Nah, alasan kami memilih topologi hybrid adalah didasarkan pada kebutuhan perusahaan kecil yang ingin menghubungkan banyak perangkat, yaitu 24 komputer dan 1 server secara efisien, lalu menjamin kestabilan dan performa jaringan melalui pemisahan switch per ruangan. 3. Mempermudah segmentasi jaringan atau subnetting antar ruang kerja dan ruang server. Keempat, menjaga keamanan dan manajemen trafik data melalui pembagian subnet dan pengaturan firewall atau routing. Yang kelima, memiliki sistem backup atau routing cadangan yang lebih fleksibel dengan struktur hierarkikal. Nah, dengan topologi hybrid ini, jaringan dapat lebih mudah diatur dan diperluas, lalu minim gangguan jika terjadi kerusakan pada salah satu bagian, dan cocok untuk kebutuhan komunikasi internal dan juga akses internet. Struktur jaringan. Diagram jaringan yang sudah kami buat memuat perangkat-perangkat berikut. Yang pertama, ruang kerja 1, 2, dan 3 masing-masing memiliki satu buah switch akses layer dan 8 unit PC komputer klien. Lalu yang dua, ruang server, satu buah switch dan satu unit server digunakan untuk layanan internal. 3. Perangkat inti atau core layer. Nah, ini satu router utama untuk mengatur lalu lintas antar subnet dan koneksi internet, dan satu koneksi ke cloud atau internet gateway. Deskripsi umum alur koneksi. Setiap ruang kerja terhubung ke switch masing-masing. Switch tersebut terhubung ke router pusat. Router pusat juga terhubung ke ruang server dan ke koneksi internet cloud. Dengan teknik subnetting, setiap ruang menjadi satu subnet mandiri, membuat segmentasi trafik menjadi terkontrol dan aman. Kemudian untuk soal yang kedua, tentukan perangkat jaringan dan jenis koneksi yang akan Anda gunakan pada jaringan tersebut. Sertakan minimal jenis perangkat, router, switch,
firewall jika ada, dan komputer. Jelaskan fungsi dan peran setiap perangkat dalam jaringan tersebut. Jawaban: dalam perancangan jaringan komputer pada kantor pusat perusahaan konsultasi ini, digunakan beberapa perangkat utama yang saling terhubung dalam struktur topologi hybrid, yaitu gabungan dari star dan hierarchical. Setiap perangkat dipilih berdasarkan kebutuhan fungsi, efisiensi, dan kompatibilitas dengan simulasi yang dilakukan di Cisco Packet Tracer. Berikut adalah daftar perangkat yang digunakan, lengkap dengan jenis koneksi dan fungsinya. Yang pertama yaitu router PT. Jenis perangkat router PT digunakan dalam simulasi Cisco Packet Tracer. Jumlah 1 unit. Modul tambahan 2 unit PT router NM 1 GFE Fast Ethernet. Kemudian 1 unit PT router NM 1 SS serial slot. Fungsi sebagai penghubung utama antara subnet, ruang kerja 1, 2, 3, dan ruang server. Menjadi gateway koneksi ke jaringan luar, yaitu internet. Yang terakhir, melakukan konfigurasi routing statis dan pengaturan akses control list atau ACL untuk membatasi akses antar subnet. Kemudian jenis koneksi, Fast Ethernet ke masing-masing switch PT dan serial ke cloud atau internet. Yang kedua, switch PT. Jenis perangkat, switch PT, digunakan dalam simulasi Cisco Packet Tracer. Jumlah 4 unit, masing-masing 1 untuk ruang kerja 1, 2, 3, dan 1 untuk ruang server. Modul tambahan untuk setiap switch ruang kerja, 4 kali PT switch NM 1 CFE untuk memenuhi kebutuhan 8 port PC per ruang. Fungsi yang pertama, menghubungkan seluruh komputer dalam satu ruang kerja ke jaringan lokal. Kedua, mengirimkan koneksi dari router ke setiap host dalam subnet. Jenis koneksi pertama, Fast Ethernet ke masing-masing PC. Kedua, uplink Fast Ethernet ke router PT. Ketiga, komputer klien atau PC. Jenis perangkat, PC PT, generic PC di Cisco Packet Tracer. Jumlah 24 unit, yaitu 8 unit per ruang kerja dikali 3 ruang. Fungsi yang pertama, digunakan sebagai perangkat kerja utama oleh pengguna atau karyawan. Kedua, melakukan koneksi ke server internal dan akses ke internet. Jenis koneksi, Fast Ethernet ke switch PT sesuai ruang kerja. Keempat, server PT. Jenis perangkat, server PT, generic server di Cisco Packet Tracer. Jumlah 1 unit. Fungsi, menyediakan layanan internal seperti file sharing, database, atau web lokal. Dapat digunakan untuk pengujian DNS atau simulasi server internal lainnya. Jenis koneksi, Fast Ethernet ke switch PT di ruang server. Yang terakhir yaitu cloud atau internet simulasi. Jenis perangkat, cloud PT, yaitu digunakan untuk simulasi koneksi internet. Jumlah 1 unit. Fungsi yang pertama, memberikan koneksi jaringan eksternal atau internet. Kedua, diakses oleh semua subnet melalui router PT. Jenis koneksi, serial atau Ethernet ke router PT, tergantung skenario simulasi. Berikut ini adalah tabel ringkasan perangkat dan koneksi. Yang pertama yaitu perangkat router PT, jumlah 1 unit, modul tambahan 2 kali CFE dan 1 kali SS. Jenis koneksi, Fast Ethernet, serial. Fungsi utama, routing, gateway, dan ACL. Kemudian, switch PT, jumlah 4 unit, modul tambahan 4 kali CFE,
yaitu untuk ruang kerja. Jenis koneksi Fast Ethernet. Fungsi utama menghubungkan PC serta mendistribusikan subnet. Kemudian PC PT, jumlah 24 unit. Jenis koneksi Fast Ethernet ke switch PT. Fungsi utama end user device. Kemudian server PT, jumlah 1 unit. Jenis koneksi Fast Ethernet ke switch PT. Fungsi utama server internal. Kemudian Cloud PT, jumlah 1 unit. Jenis koneksi serial ke router PT. Fungsi utama simulasi internet atau gateway. Jadi di sini kita menggunakan metode Fixed Line Subnet Masking atau FLSM, yang berarti seluruh subnet dalam jaringan memiliki ukuran yang sama. Dalam kasus ini, subnet menggunakan subnet mask 255.255.255.0 atau 24 dengan jumlah IP per subnet sebanyak 256 alamat, yang mana 254 diantaranya bisa digunakan oleh host, sementara 2 alamat lainnya digunakan network address dan broadcast. Nah, selanjutnya adalah kelebihan menggunakan FLSM dalam kasus ini adalah memudahkan administrasi jaringan karena semua subnet menggunakan ukuran yang seragam, lalu mempermudah troubleshooting dan dokumentasi serta konsisten dalam perhitungan IP address untuk setiap subnet. Nah, di sini kita juga menunjukkan contoh pembagian subnet pada jaringan kantor. Berdasarkan tabel, kita membagi jaringan menjadi beberapa subnet, termasuk untuk ruang kerja 1, ruang kerja 2, ruang kerja 3, ruang server, serta router cloud. Setiap subnet memiliki network address yang berbeda dengan range IP host dan broadcast address masing-masing disesuaikan. Di sini kita melihat menggunakan alamat IP yang sistematis untuk pengelolaan jaringan yang lebih efisien. Contoh alokasi IP untuk ruang kerja 1 dapat dilihat dalam tabel, di mana perangkat di ruang kerja ini mulai dari PC 1 hingga PC 8 mendapatkan alamat IP yang teralokasi dengan benar. Kita akan melakukan simulasi menggunakan software Cisco Packet Tracer. Baik, seperti yang dapat dilihat, terdapat 8 komputer pada masing-masing ruangan, ruangan pertama, ruangan kedua, dan ruangan ketiga, dan ada ruangan server, router utama, router backup, yang digunakan sebagai sistem cadangan routing jika terjadi gangguan di salah satu perangkat jaringan. Kita juga menggunakan 4 switch, 2 router tadi yang utama dan backup, server untuk jaringan ini, dan simulated internet. Simulated internet seperti namanya itu digunakan untuk menyimulasikan internet pada network ini. Untuk konfigurasi IP-nya dapat kita mulai dengan melihat server dari simulated internet. Baik, kita langsung saja melihat IP configuration-nya, di mana alamat IP-nya saya set sebagai 192.168.5 dan 1, gateway-nya 192.168.5 dan 5. Gateway sebagai pintu untuk mengakses alamat ini. Dapat dilihat di sini juga sudah terhubung. Lalu kita ke ruang server. Server yang ini terhubung ke switch yang terhubung ke router utama. Servernya, jika kita lihat juga di IP configuration-nya, ini server jaringan saya set sebagai 192.168.40 dan 2 dengan gateway-nya 192.168.40 dan 1. Lalu konfigurasi IP pada komputer ruangan pertama dapat dilihat di sini. Saya set gateway-nya sebagai 192.168.10 dan 1, dan IP untuk masing-masing device dari 10.2 sampai 10.9. Kita melihat saja salah satu contohnya di ini, nomor 3. Kita lihat IP configuration-nya 192.168.10.5 dengan default gateway 192.168.10 dan 1. Sama juga dengan ruangan kedua dengan gateway 192.168.20 dan 1 dengan IP berkisaran dari 20.2 sampai dengan 20.9. Kita pilih saja salah satu.
Seperti yang dilihat di sini 192.168.20.8 untuk IP address-nya, dan default gateway-nya 192.168.20 dan 1. Untuk ruangan ketiga tidak jauh berbeda dengan ruangan pertama dan kedua. Gateway yang digunakan 192.168.30.1, IP yang digunakan 192.30.2 sampai 30.9. Kita pilih juga salah satu. Baik, dapat dilihat di IP configuration-nya 192.168.30.2, dan default gateway-nya juga sama seperti tadi 192.168.30 dan 1. Kita juga menggunakan RIP routing untuk membantu router menemukan dan berbagi informasi tentang jalur terbaik untuk mencapai jaringan yang berbeda. Dapat kita akses melalui router masing-masing. Dan jika ingin menambah RIP routing, dapat ditambah langsung di sini 192. Misalnya contoh 192.168.50.0. Dan untuk router backupnya, seperti yang dapat dilihat, kita menggunakan routing statis untuk semua perangkat kita. Kemudian implementasi aturan keamanan sederhana untuk membatasi akses dari subnet yang diizinkan dapat disetup di router utama. Kita memilih untuk semua perangkat yang terhubung ke ruangan 3 untuk tidak diberikan izin mengakses ruangan-ruangan lainnya kecuali simulated internet itu sendiri. Saya sendiri sudah men-setup sistem keamanan sederhananya. Dan dapat lihat di sini bahwa IP30 dapat mengakses gateway 5, yaitu gateway untuk simulated internet, dan ditolak untuk masuki gateway lainnya. Dan untuk men-setup sistem keamanan yang baru, kita dapat akan akses list sebuah angka dan memberi permit ataupun deny untuk IP yang sudah dipilih sebelumnya ke tujuan yang mau ditolak ataupun diizinkan. Dan jika ingin mengimplementasi aturan keamanan tersebut, tinggal dipilih, misalnya contoh internet 0, kembali ke CLI-nya, dan dapat kita isi IP access group dan pilihan tadi 101. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian koneksi untuk komputer di subnet yang sama dan antar subnet. Kita akan coba di subnet yang sama terlebih dahulu. Untuk ruangan pertama successful, untuk ruangan kedua successful, dan untuk antar ruang ketiga juga successful. Untuk yang antar subnet, untuk koneksi ruang 1 dengan ruang 2 akan successful, namun untuk ruang 1 dengan ruang 3 akan gagal karena sudah kita implementasi sistem keamanan sederhana yang tadi. Dan jika gagal, maka berhasil diimplementasikan. Gagal, dan kita tes lagi sekali lagi. Gagal. Dan untuk ruang 2 gagal, dan kita tes sekali lagi untuk pastinya. Gagal. Berarti sistem keamanan tadi berhasil diimplementasi. Dan untuk pengujian yang lain-lainnya, kita coba tes tadi, ruang 3 hanya dapat mengakses simulated internet. Apakah bisa? Sudah berhasil. Dan coba kita ping ke server, gagal juga. Sistem keamanan tadi berhasil diimplementasi. Jika ada masalah pada router utama, harus dipastikan bahwa router backup dapat digunakan. Jadi mari kita ping dari ruang 2 ke router backup. Berhasil. Jadi dapat disimpulkan bahwa router backup di sini berhasil untuk menjadi cadangan jika terjadi gangguan pada router utama. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian akses internet atau simulasi gateway kepada salah satu komputer yang di sini. Mari kita tes salah satunya saja. HTTP untuk simulated internet. Oke. Berdasarkan perancangan dan simulasi yang telah kita lakukan, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting. Yang pertama adalah topologi jaringan hybrid sangat sesuai diterapkan pada lingkungan kantor pusat perusahaan kecil karena mendukung efisiensi, skalabilitas, dan kemudahan dalam manajemen jaringan. Lalu pemilihan dan penggunaan perangkat jaringan seperti router, Cisco Packet Tracer, switch, Cisco Packet Tracer,
firewall logis, dan komputer klien telah dilakukan secara tepat untuk memenuhi kebutuhan komunikasi internal, akses internet, serta segmentasi jaringan berdasarkan ruang kerja dan server. Lalu teknik subnetting dengan FLSM berhasil mengoptimalkan alokasi alamat IP dengan membagi jaringan ke dalam beberapa subnet. Jadi sistem menjadi lebih aman dan terkendali. Lalu simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer menunjukkan bahwa konfigurasi jaringan, pengalamatan IP, loading status, serta pengaturan keamanan dasar perjalanan berjalan dengan baik. Nah, semua perangkat antar subnet dapat saling berkomunikasi sesuai kebijakan akses yang diatur, dan seluruh komputer dapat mengakses internet melalui satu koneksi utama. Lalu sistem juga telah memperhitungkan cadangan routing sederhana untuk menjaga kontinuitas jaringan apabila terjadi gangguan pada salah satu perangkat inti. Secara keseluruhan, rancangan jaringan komputer yang disusun telah memenuhi seluruh kebutuhan fungsional dan teknis dari studi kasus perusahaan konsultasi berskala kecil. Ada beberapa saran yang harus diterapkan. Yang pertama adalah implementasi firewall fisik atau sistem IDS atau IPS disarankan ke depannya untuk memperkuat keamanan jaringan terhadap ancaman eksternal. Lalu untuk skala perusahaan yang berkembang disarankan menggunakan routing dinamis seperti OSPF dan sistem manajemen jaringan berbasis server seperti DHCP dan DNS untuk mempermudah administrasi jaringan. Lalu dokumentasi teknis dan topologi sebaiknya selalu diperbarui secara berkala agar ketika ada pengembangan jaringan atau pemeliharaan, prosesnya dapat dilakukan lebih efisien dan minim kesalahan. Dan juga disarankan pula untuk menerapkan backup link internet atau dual homing jika koneksi internet utama mengalami gangguan guna meningkatkan reliabilitas sistem secara keseluruhan. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun PPT serta laporan. Demikianlah presentasi mengenai perancangan dan pembangunan jaringan komputer dengan topologi hybrid pada kantor pusat perusahaan konsultasi. Kami berharap perancangan yang kami buat dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan teknologi jaringan yang efisien dan aman untuk kebutuhan perusahaan skala kecil. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan.